Halo Bapak Guru hebat, perkenalkan saya Enyoman Widya Adi Adjana, CGP Angkatan 11 tahun 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1 tentang Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Adapun sistematika refleksi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, kesimpulan materi, yang kedua, pemahaman sebelum mempelajari materi, yang ketiga, pemahaman setelah mempelajari materi, yang keempat, ada rencana tindak lanjut. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan beberapa pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah pendidikan dan pengajaran. Yang kedua ada tujuan pendidikan dan pendidikan yang menuntun. Yang selanjutnya ada kodrat alam dan kodrat zaman serta asas trikon. Yang terakhir ada budi pekerti. Pendidikan dan pengajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup secara lahir dan batin terhadap anak. Selanjutnya, pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, tujuan pendidikan dan pendidikan yang menuntun. Tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan yang menuntun, guru diibaratkan sebagai petani atau tukang kebun. Guru harus memperhatikan kodrat anak seperti petani yang menyemai benihnya. Seperti benih jagung pasti akan tumbuh menjadi jagung, benih padi pasti akan tumbuh menjadi padi. Tidak mungkin jagung menjadi padi atau padi menjadi jagung. Masing-masing benih sudah memiliki kodratnya. Sama seperti anak, mereka mempunyai kodrat masing-masing serta mempunyai minat dan bakat serta kesenangan yang berbeda-beda. Tugas petani adalah menumbuhkan tanaman agar bisa tumbuh dengan baik. Petani bisa menyiapkan lahan yang subur, menyirami, menghilangkan hama dan gulma, serta memberi pupuk dan lain-lain. Begitu pula dengan guru, hanya bisa mengarahkan, menuntun, serta memfasilitasi anak sehingga mereka mampu berkembang sesuai dengan kodrat mereka masing-masing. Dalam pendidikan, kita harus memperhatikan proses menuntun. Ada 3 poin penting dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam proses menuntun. Yang pertama ada ingarso sung tulada, di depan memberi contoh, ingmadia nangun karsa, di tengah memberi motivasi dan bimbingan, tuturi handayani, di belakang memberi dorongan. Kodrat alam dan zaman serta asas trikon. Anak bukanlah tabula rasa, murid bukan selembar kertas kosong, melainkan kertas yang sudah ada goresan samar-samarnya. Kita hanya perlu menebalkan. Anak sudah dianugerahi kodrat atau kodrat alam. Kita sebagai pendidik hanya bertugas mendesain kodrat yang diberikan Sang Pencipta kepada murid atau berjalan dengan arah yang tepat dan sesuai dengan perkembangan zamannya. Dalam proses penebalan, kita harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah pendidikan yang menyesuaikan alam dan sosial anak, sedangkan kodrat zaman adalah pendidikan yang menyesuaikan dengan zaman. Selain kodrat alam dan kodrat zaman, kita juga perlu memperhatikan asas trikon. Yang pertama ada kontinuitas, adalah pendidikan itu bergerak maju dan berkesinambungan. Konvergen adalah mengambil dari berbagai sumber. Yang ketiga adalah konsentris, di mana pendidikan harus relevan dengan kepribadian bangsa. Pendidikan yang menghamba kepada anak. Pendidikan yang menghamba kepada anak adalah pendidikan yang dalam prosesnya adalah menuntun dan pada akhirnya menghasilkan pendidikan yang berpihak kepada anak. Di mana itu pendidikan dalam prosesnya itu adalah menuntun dan pada akhirnya akan kembali berpihak kepada anak tersebut.
Selanjutnya, pendidikan budi pekerti. Budi pekerti adalah bersatunya atau perpaduan yang harmonis antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Dalam hal ini, budi pekerti dapat dijelaskan sebagai cipta, rasa, karsa, dan pekerti yang nantinya akan menghasilkan keselarasan atau kesinambungan hidup. Untuk menemukan budi pekerti yang paling utama adalah dari keluarga, karena menjadi fondasi inti atau poin inti dari terciptanya budi pekerti. Selain itu, sekolah dan lingkungan juga memiliki peran yang tidak kalah penting untuk membentuk budi pekerti. Berikut adalah pemahaman saya sebelum mempelajari materi. Yang pertama, pembelajaran berpusat hanya pada guru saja atau guru sebagai aktor utama. Yang kedua, guru hanya mengejar ketuntasan materi. Yang ketiga, guru hanya menyamakan standar KKM saja. Yang keempat, pembelajaran lebih dominan dalam menggunakan buku paket saja. Yang kelima, kurang memperhatikan kemampuan awal siswa dan latar belakang siswa. Yang keenam, hanya fokus pada hasil dan bukan pada proses. Namun, setelah mempelajari modul 1.1, tentunya ada pemahaman yang lebih, yakni yang pertama, pembelajaran yang berpihak kepada anak. Yang kedua, guru bukan hanya mengejar hasil, melainkan menuntun anak. Yang ketiga, guru tidak hanya mengejar materi, tetapi fokus pada kebutuhan anak. Yang keempat, sumber belajar tidak hanya buku, melainkan dari berbagai sumber sesuai dengan asas Trikon, yaitu konvergen. Yang terakhir adalah ternyata proses itu lebih penting daripada hasil. Adapun rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan setelah mempelajari modul 1.1 dalam pendidikan guru penggerak ini adalah yang pertama, melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada anak. Dalam hal ini, guru merancang pembelajaran yang menarik, melakukan ice breaking, menerapkan metode yang interaktif, dan lain-lain. Menyiapkan media pembelajaran yang beragam dan mengakomodasi kebutuhan siswa. Selanjutnya, pembelajaran yang membuat siswa menjadi lebih aktif. Yang kedua adalah menerapkan sistem Among dalam pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Arso Sang Tulodo, Ing Madya Nangun Karsa, Tut Uri Handayani. Yang ketiga adalah memperhatikan aspek psikologi, kemampuan siswa dan latar belakangnya, sehingga bisa menunjang pembelajaran yang berpihak kepada siswa atau anak. Yang keempat, melaksanakan penilaian yang beragam yang bisa mengakomodasi minat dan bakat serta keragaman siswa. Demikian penjelasan, kesimpulan, dan refleksi setelah saya mempelajari modul 1.1. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat.